Untuk layanan terapi ruqyah, bekam, dan gura, serta herbal sunnah, silakan menghubungi nomor 089 74 57 5817 melalui chat WhatsApp. Untuk menjadi peserta pelatihan bekam sunnah resmi bersertifikat PBI nasional, silakan menghubungi nomor 089 77 57 5817 melalui chat WhatsApp. Selamat menikmati. Baik. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Monggo Dr. Wahyudi untuk menyampaikan materinya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik sinyalnya. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ya. Innal hamdalillahil alil adim, khalaqal insana fi ahsani taqwim, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sesuai dengan penelitian dari Dr. Imam Subhadi bahwa vakuumisasi menyebabkan terstimulasinya, terekspresinya HSP70. Ini nama biomol ya. Dari HSP70 ini kemudian akan mengekspresikan beta endorfin. Dari beta endorfin inilah yang menyebabkan nyeri menurun. Jadi ini alasan kenapa pada pasien pembekaman, pada awal pembekaman itu sudah nyerinya menurun. Gimana Pak Amit ya? Ya, Pak Dr. Wahyudi. Ini di sini sudah tidak Ya, ada lagi. Sudah tidak ada lagi, ini sudah dimatikan semua. Di sini sudah tidak ada, kita cek, insya Allah sudah mute all semua, kecuali hanya narasumber saja yang posisinya lah. Di HP tidak ada yang, di laptop rasanya kalau nggak ada. Sudah tidak ada yang aktif ini. Di YouTube, mungkin YouTube-nya laptop sedang nyala atau apa, mungkin ada suara. Nggak ada ya. Nah itu Pak. Jadi ada suara, ada. Sebentar. Saya akan coba mute all lagi. Tidak ada HP aktif. Oke, ini kan coba saya sekarang akan hidupkan Wahyudi Widada. Tolong dihidupkan suaranya. Dari sana Pak Wahyudi suara yang muncul. Barusan kelihatannya masih ada itu. Iya. Kalau saya tutup semuanya hilang, begitu itu. Antum saya nyalakan, suaranya ada di background-nya, backsound-nya ada. Monggo dilanjut saja, nggak apa-apa. Masalahnya kembalinya agak lama, jadi sangat mengganggu. Kembali ke siapa maksudnya? Suaranya datang menyusul gitu. Bukan mantul langsung sekian detik, tapi agak lama baru muncul gitu. Oh, itu pasti berarti jenengan mendengarkan dari suara yang lain. Jadi ketika kita bicara, kalau didengarkan itu memang ada delay sekitar 5 detik. Jadi nggak usah mendengarkan dari sound yang sedang ada. Memang begitu. Nah, itulah berapa detik itu Pak, baru datang suaranya. Kira-kira rekaman saya.
Ada suara-suara lain yang di belakang sana ya, di ruangan itu ya. Hanya ada satu yang sedang menyala, dokter. Udah, saya lanjutkan aja Pak ya. Ya, monggo silakan. Ini hasil penelitian dari tentang nyeri kepala. Ini data pre. Kita lihat nyeri ringan 7, sedang 21, hebat 2. Sudah, semua sudah ada. Nah itulah Pak, itu bukan suara saya barusan Pak. Pak Ahmed Arif. Iya. Astagfirullah. Di sini normal ini, nggak ada apa-apa lagi. Sudah bagus kok. Coba saya mute lagi ya. Dokter Wahidi Dada. Iki sopo to ya? Di share screen. Kita mulai. Ya mulai aja langsung, nggak usah dihiraukan suara belakangnya, nggak apa-apa. Masalahnya sama kerasnya dengan suara saya. Tidak ada di sini suara bersih, nggak ada suara lain. Silakan. Ya, siap. Oke, ini data penelitian pre dan post. Ini yang pre ya. Ini menggunakan referensi dari Ahmad Razak Saraf. Sedangkan ini yang kedua tentang sepalgia. Ini data pre. Kita lihat minimal 4, maksimal 8. Setelah pembekaman 0. Nyerinya 0. Dan nilai maksimal hanya sampai 4. Jadi ini sangat bermakna. Ini berikutnya, bagaimana tanggapan Islamic Medicine terhadap nyeri kepala? Apa saja penyebab dari nyeri kepala? Ini perlu kita tahu bahwa dalam Al-Quran ada 6 ayat sifat. Bahwa Islam itu meyakini perkara gaib, adanya jin dan setan, surat ke-72 di Al-Quran tentang jin. Bahwa jin itu bisa ikut sirkulasi dan mengacaukan fisiologis organ menjadi patologis. Ini yang kemudian menjadi tanda dan gejala dari penyakit. Jadi ini bisa jadi penyebab nyeri kepala. Itu konkretnya. Ini ayat tentang kisah Nabi Ayub, bahwa Nabi Ayub itu Anni masaniyas syaiton, bahwa aku diganggu syaitan, aku disentuh oleh syaitan berupa penyakit fisik.
Maksud saya, apakah keluhan nyeri, terutama nyeri kepala yang dirasakan oleh pasien, apakah seperti yang dirasakan oleh Ayub, bahwa dia adalah diganggu oleh syaitan berupa kepayahan dan siksaan. Jadi ketika kami berhadapan dengan pasien, maka perlu yang ditanyakan itu apakah sholatnya bolong-bolong? Maaf ini bahasa Jawa ya. Apakah sering tindian? Tindian itu apa tindian ya? Sleep talking. Bukan juga. Kalau itu ngelindur. Jadi tindian biasanya bermimpi bahwa dia sedang ditindih oleh sesuatu yang besar. Adakah keluarga yang indigo? Apakah ketika mengambil wudhu ada keinginan untuk kentut atau kencing? Ada marah meledak-meledak? Kalau ada ini, satu atau lebih, maka ini bisa kemungkinan jadi penyebab dari gangguan dari jin setan. Kita lakukan fast assessment, pengkajian cepat. Letakkan tangan kanan pada kepala bagian belakang. Kemudian bacakan Al-Fatihah secara tartil. Lakukan ketukan atau ya, begini. Ini di bawah telinga. Sedangkan di atas dilakukan ketukan-ketukan. Bisa dibacakan Bismillah afasibatum annama khalaqnakum abasau wa annakum ilaina la turja'un. Ini bisa dilakukan berulang-ulang. Kita lihat hasilnya. Apakah pasien ada bereaksi, misalnya menjadi dingin atau panas atau reaksi-reaksi yang lain. Kalau iya, dilanjutkan dengan ruqyah syariah. Tapi kalau tidak ada reaksi, dilanjutkan dengan bekam di area kepala. Ini yang sering kita tinggalkan, bahwa kalau ada keluhan pada organ tertentu, pada area tertentu, maka kita disunahkan untuk membaca Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadir. 7 kali. Jadi maksud saya, kalau ada orang, pasien dengan keluhan nyeri kepala, ini bisa kita amalkan. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Bahwa aspek spiritual itu lebih penting daripada aspek fisik. Sebagaimana mobil, supir itu lebih berpengaruh daripada mobilnya. Mobilnya mau belok kanan, belok kiri, apa kata supir. Nah, bisa jadi manusia itu sebagai mobilnya. Nah, ada jin yang menjadi drivernya. Ini ulama-ulama abad pertengahan, mereka kita tidak tahu, tidak memiliki alat-alat penunjang, tidak ada jurnal, tidak ada mikroskop, tapi waktu mereka sudah, beliau bisa menyusun ilmu-ilmu yang luar biasa. Ini mekanisme dari bekam basah. Jadi di sini yang disebut oleh Dr. Hani dan Dr. Imam Subali tadi, bahwa bekam basah menyebabkan hipoksia, kondisi kekurangan oksigen. Dari hipoksia itu kemudian mengekspresi HSP70. Dari sinilah kemudian tubuh memproduksi endorfin. Pada dasar masase atau totok punggung, bekam, akupunktur ini menghasilkan endorfin. Semua perlakuan pada kulit. Ini teori hipoksia, ini biasanya saya gunakan untuk menjelaskan tentang bekam. Jadi memang betul perlakuan lokal pada epidermis ternyata bisa berefek sistemik sampai terjadi regenerasi eritrosit. Ini referensi dari Barat, jadi artinya ini ilmiah. Berikut 3 dokter yang hari ini tampil. Mohon maaf untuk saya nih hari ini banyak gangguan-gangguan.
Dr. Imam Subhati menemukan bahwa bekam basah lebih efektif daripada bekam kering, tetapi keduanya sama-sama bisa menurunkan nyeri. Bekam basahnya lebih kuat. Kalau Dr. Hani bisa menurunkan nyeri neuropatik. Sedangkan saya menemukan mekanisme terapi bekam basah menurunkan kolesterol LDL. Ya. Pengujinya Bapak Dr. Imam Subhati. Ini contoh bekam di kepala. Awalnya saya agak baper melihat ini, tapi setelah saya lihat ternyata titik-titik ini Bapak yang gundul ini, titik-titik ini bukan titik sembarangan. Ini titik-titik ulama maupun titik-titik sunnah. Ini contoh bagaimana kalau orang menikah hanya tidak ada ilmunya, kemudian bahkan demonstratif memposting, mengunggah hasil pembekamannya ke sosial media, ini tidak etis. Apalagi kalau melakukan kesalahan seperti ini. Ini contoh juga orang yang ini bekam ugal-ugalan. Meskipun sebetulnya kita juga melihat wajah orang ini kelihatannya happy. Tetapi menurut saya ini tidak etis, berisiko, dan bisa jadi ini berbahaya bagi pasien tersebut. Bekam kepala ini harus hati-hati ya, dan tidak boleh sering. Ini contoh hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan titik bekam sunnah. Nah, ini yang saya ingin memberi penekanan, saya beri penjelasan, the special point. Ini titik istimewa. Ini yang menyebabkan banyaknya keluhan, ngantuk, mudah lupa, bawaan malas. Ini karena ada aterosklerosis di tengkuk. Maka titik akhda'ain ini insya Allah sangat tepat untuk mengatasi masalah sebagaimana saya sebut. Ini contoh foto yang bagaimana bekamnya. Ini pada gambar yang sebelah kiri, saya tidak tahu bagaimana pemikiran pembekamnya, tetapi rupanya beliau sedang bereksperimen bagaimana kalau titik akhda'ain ini diambil posisi lebih tinggi. Ini kalau ada Ustadz Kadur barangkali. Ini sebetulnya akhda'ain atau kofa. Rupanya ini setengah akhda'ain, setengah kofa. Alhamdulillah pada saat saya sa'i, pada saat umroh, saya melihat ada peserta umroh yang ada bekas bekam di titik kofa. Saya kejar, saya lihat dari dekat, oh ini titik kofa. Ini titik kofa yang ada di kanan kiri. Kalau yang tengah satu ini 0,2. Akhda'ain di sini. Tetapi gambar ini, maaf menurut saya salah. Gambar ini terlalu jauh. Akhda'ain ini tidak boleh lebih dari 2 jari. Kopnya. Berikut titik bekam di kepala dan wajah yang tadi sempat disebut oleh Ustadz Katur. Ini yang tidak saya tulis titik ala roksun. Kenapa tidak saya tulis? Karena ini semua ala roksun. Ala roksun itu bisa bermakna di kepala. Jadi di kepala itu bisa hama yang ada di os frontalis, di tempat sujud. Kemudian yafu di ubun-ubun. Umum mugid 1 itu di puncak kepala. Umum mugid 2, sebagaimana dijelaskan Ustadz Katur, adalah di kira-kira 3 jari ke belakang dari umum mugid 1. Sampai ditemukannya ada tulang yang seperti melesak ke dalamnya. Itu umum mugid 2. Ini 0,2, ini titik untuk keluhan-keluhan pada mata. Ini barangkali kalau pada saraf kranialis ini berhubungan dengan saraf occipitalis. Ya. Titik kofa, ini ada di batang otak. Udun itu di belakang telinga. Nakes mengenalnya sebagai mastoid. Mastoid. Kapan digunakan udun?
Bila pada pasien stroke ditemukan, misalnya pada CT scan ditemukan bahwa di situ ada perdarahan, misalnya di belakang telinga kanan, maka pemakamannya di situ. Kalau nakroh ada di sepanjang tulang leher, bisa di cervical ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1. Untuk wajah ada titik baina hajibain, yaitu di antara dua alis. Kemudian titik sudgun, ini di pelipis. Kemudian titik sinus, saya tidak menemukan sinus ini bahasa Arabnya apa ya. Jadi ini hanya orang yang nekat yang mengambil titik ini, karena risikonya bisa menimbulkan kecacatan kulit pada wajah. Tapi alhamdulillah sejauh ini saya lihat hasilnya sangat baik. Kemudian titik duknu, ini titik untuk sakit gigi. Pada dasarnya bain hajibain, sudgun, duknu ini bisa untuk penanganan pasien-pasien dengan Bell palsy. Alhamdulillah kami pernah menangani pasien Bell palsy dan alhamdulillah sekarang sembuh 100%. Kalau duknu ini untuk sakit gigi ya. Kemudian preaurical itu di depan telinga. Di depan lubang telinga. Ini untuk pasien dengan jerawat atau pasien yang tidak mau dibekam di pelipis, maka preaurical ini bisa dijadikan alternatif. Kemudian titik rahang atau musculus masseter atau titik rahang ini untuk sakit gigi. Biasanya titik rahang ini berpasangan dengan duknu. Jadi ada 3 titik, duknu di janggut, duknu itu janggut, rahang kanan kiri. Saya kira itu untuk titik-titik di kepala dan wajah yang saya kira ini sudah lazim pakai. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan, gangguan-gangguan pada IT di tempat kami. Moga-moga ini bermanfaat. Kami tunggu kalau ada diskusinya. Tafadhol Ustadz Amin Tarif. Baik, mohon ditutup dulu share-nya, slide-nya. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah suaranya sudah jernih, Pak Dokter. Terdengar dengan baik, tidak sampai double 2 kali. Ada pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Mukhlis dari Jayapura. Pak Mukhlis dari Jayapura, mohon dihidupkan mikrofonnya. Waalaikumsalam. Agak lebih dekat Pak Mukhlis, suaranya kurang keras sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, terdengar suaranya? Ya, Pak Mukhlis belum dengar. Ya, siap. Ya, silakan Pak Mukhlis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan singkat, padat, dan jelas biar ada banyak yang bisa ditanyakan. Iya, ini saya mau nanyakan mengenai steril yang ada di SOP PBI kita. Mengenai saya dengar bahwa virus HIV ataupun hepatitis itu dia tidak mati kecuali pada suhu 140 derajat. Sedangkan alat sterilnya kita yang biasa dipakai itu hanya sampai 120 derajat pada bahan yang plastik atau selain logam. Mohon penjelasannya, Ustaz atau dokter mengenai hal ini. Padahal. Silakan. Baik Pak Mukhlis, mohon maaf ini suaranya double, tapi kita abaikan ya Pak Mukhlis. Jadi menurut Pak Mukhlis, alat sterilisator yang ada 2 pintu itu Pak Mukhlis ya, yang bawah untuk logam, yang atas untuk non logam. Kalau Bapak mau menggunakan itu lebih baik. Tetapi menurut SOP PBI, klorin saja sudah cukup, Pak. Klorin saja sudah cukup itu sebagai
DDT, desinfektan tingkat tinggi. Sorry, DTT ya. Desinfektan tingkat tinggi. Saya menyarankan alat-alat kop bisa direndam dengan Baiklin 1:9 selama 15 menit. Kemudian bila alat ini sampai 3 hari masih belum dipakai, maka ketika akan pemakaian berikutnya lebih baik direndam lagi. Karena ada spora-spora yang awalnya mungkin dia masih ini berbentuk telur begitu ya, sekarang sudah menetas. Artinya sudah tidak steril. Jadi saya menyarankan bila sudah lewat 3 hari belum dipakai, sebaiknya direndam lagi. Saya di Jember menggunakan Stabimed, Pak Mukhlis. Mungkin kalau Pak Mukhlis ini nakes, paham ya, Stabimed ini dipakai di ruang OK. Butuhnya sedikit, hanya sekitar 1-2 tutupnya botol, kemudian dalam 1 liter, 1-2 liter. Itu insya Allah sangat baik dan tidak korosif. 1, tidak korosif, 2, bisa untuk logam, Pak. Kalau Baiklin digunakan, kalau klorin digunakan logam, logamnya rusak. Begitu Pak Mukhlis. Terima kasih Pak DWW. Selanjutnya saya akan coba panggil dari Jakarta, Pak Barkah Duren Sawit. Silahkan dibuka mikrofonnya. Pak Barkah, monitor. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau nanya mengenai penanganan carpal tunnel syndrome itu seperti apa ya Pak ya? Karena untuk menahan pipis itu sepertinya agak susah gitu loh Pak. Terima kasih Pak. Ditanyakan apa Pak? Carpal tunnel syndrome Pak. Iya. CTS. Iya. Yang ditanyakan apa Pak? Itu cara terapinya seperti apa ya Pak? Oh begitu. Untuk carpal tunnel syndrome ini biasanya karena sering HP-an atau melakukan aktivitas yang menggunakan ibu jari itu Pak ya. Oke. Ini saran saya Pak, seperti Ustaz Katur tadi dijelaskan bahwa kita bisa melakukan pembekaman pada area yang dekat dengan organ yang bermasalah. Saya ulangi, kita bisa melakukan pembekaman pada area yang dekat dengan organ yang bermasalah. Jadi untuk area carpal tunnel syndrome ini bisa di antara kedua ini, ibu jari dan telunjuk. Dan bisa di sini, Pak. Dan di sini. Boleh di sini meskipun tipis, kelihatan venanya, tetapi insya Allah aman. Saya sudah berkali-kali melakukan pembekaman di sini, tidak pernah sampai melukai vena. Jadi saya kira ini baik. Saya kira itu Pak. Jadi area di antara ibu jari dan telunjuk ini bisa jadi pilihan pada pasien dengan keluhan carpal syndrome tersebut. Nah, baik, terima kasih Pak Dr. Wahyudi Widada. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan bertanya kepada Sinse Risdianto. Pak Risdianto, silakan dihidupkan. Assalamualaikum, Ustaz Amit Arif, Ustaz Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 2012, saya ini HNP di bagian servikal. Sudah berbagai terapi nih, akupuntur, kiropraktik, bekam juga sudah. Nah, tapi sembuh kambuh. Yang ingin saya tanya, titik tepatnya itu kemana sih? Di mana sih titik yang tepatnya nih? Soalnya nyeri banget kan, tidur juga terganggu, Ustaz. Dan rasanya itu bahkan sekujur tulang belakang ya, sampai ke lumbal. Sepertinya itu aja Ustaz. Titik tepatnya itu apakah bisa sepanjang tulang belakang
atau bagaimana? Ini kalau menunduk ini nyeri sekali, gitu. Saya pernah di terapi di kiropraktis, terus sedikit dimasas, bekas masasnya itu bengkak Ustadz di bagian sini bahu. Itu gimana tuh titik bekamnya Ustadz? Sepertinya itu aja Ustadz pertanyaannya. Ya. Baik, silakan Pak Dewi. Bisa ditangkap pertanyaannya Pak D? Ya. Monggo, silakan. Oke. Jadi ada keluhan pada tulang leher ya. Ya, HNP. Ada HNP di tulang leher belakang. Saya menyarankan yang pertama, perlakuan terhadap leher. Ini usahakan Sensei Risdianto, ini janggutnya ini nempel ke sini. Janggutnya nempel ke sini. Jadi kemudian dilakukan pendorongan begini, Pak. Aki. Kepalanya kita geser ke kanan, ya, tapi dilawan. Itu dilawan ya. Nah, itu keliru. Janggutnya harus nempel pada ini. Dagu. Janggutnya harus nempel pada dagu dan jangan berubah. Begitu Sensei. Kemudian untuk pembekamannya, sejujurnya saya sampai hari ini belum menemukan titik akdain yang tepat itu di mana. Jadi saya bisa menyarankan misalnya pada cervical 1-2 kanan kiri. Bawahnya lagi misalnya 3-4 kanan kiri. Bawahnya lagi 6-7 kanan kiri. Bergantian begitu. Saya mengamati sampai sekarang belum ini sebetulnya yang paling tepat yang mana. Pernah terjadi ada mahasiswa yang kami sedang berlatih bagaimana mengenal titik-titik itu. Ternyata yang dia rasakan matanya menjadi terang, tidak ngantuk, bahkan sampai subuh. Titik di cervical itu. Sampai sekarang saya belum ketemu. Dulu saya bekam di titik mana. Saya berharap Ustadz Sensei, kita perlu terus belajar di titik-titik yang tadi saya sebutkan, yaitu titik 1-2 kanan kiri, 3-4 kanan kiri, 6-7 kanan kiri itu dicoba-coba, Pak. Kemudian bisa ditambahkan titik yang ada di titik kofu. Titik kofu. Yaitu titik yang ada satu titik seperti kahil, tapi dia ada di antara tulang belakang. Begitu, Ustadz Sensei. Amin Tarif. Baik, terima kasih Pak DWW. Selanjutnya ada pertanyaan dari fitur chat dari Pak Dayamin. Ustadz, bekam di titik umum murid amannya minimal berapa minggu bisa diulangi? Ya. Tidak ada ketentuan yang ini, hanya diberi rambu-rambu, sebaiknya tidak sering. Saya selama ini kalau memang tidak ada keluhan serius, itu baru kami lakukan ulang 4 bulan kemudian. Tetapi kalau serius, misalnya tumor otak, maka itu boleh dilakukan berulang-ulang karena kita sedang mengejar waktu. Jadi etisnya titik umum itu adalah titik pilihan terakhir.
Saya ulangi, memilih titik, umum mugid itu jadikan titik pilihan terakhir, Pak. Coba yang lain dulu. Misalnya titik akhda ain, kemudian titik di belakang telinga, kemudian di depan telinga, di pelipis, di titik hamah, baru kemudian titik umum mugid. Umum mugid ini dibuat jarang-jarang, Pak, sekitar 4 bulan. Jadi sebagaimana kalau medis, obat-obat bom terakhir itu umum mugid seperti itu. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak DWW. Kita sudah 15.05. Ini mohon maaf untuk sahabat-sahabat sekalian. Karena waktu zuhur di Surabaya masuk 11.10. Ini kita khawatirnya agar kajian kita tidak nabrak waktu sholat di tempat kita relay. Dan kami mohon maaf untuk tanya jawabnya kita berhentikan sampai di sini. Baik, selanjutnya Pak DWW untuk menutup materi ini, silakan menutup dengan closing statement. Closing statement. Terima kasih. Saya menyarankan jadikan bekam ini sebagai sarana untuk syiar Tibun Nabawi. Jadikan bekam ini sebagai pendekatan perbaikan akidah, ibadah, dan akhlak. Jangan terpacu kepada bekam keterampilan. Saya ulangi, jadikan bekam ini sebagai sarana untuk perbaikan akidah, ibadah, dan akhlak. Jangan terpacu kepada bekam sebagai keterampilan. Saya kira itu, moga-moga bermanfaat. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.